Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, nama saya Fitri Raji dengan NPM 24170510061 dari kelas Ilmu Komputer B angkatan 2024. Di sini saya akan membahas tentang gerbang logika. Baik, langsung saja mulai dari pengertiannya. Saya tanya nih sama GPT, apa itu gerbang logika? Dijawablah sama dia. Gerbang logika adalah komponen dasar dalam sirkuit digital yang digunakan untuk melakukan operasi logika pada suatu atau lebih sinyal input dan menghasilkan satu output. Gerbang logika bekerja berdasarkan logika biner. 0 atau 0 itu untuk low atau false, 1 itu untuk high atau true. Saya juga sudah mencari artikel tentang gerbang logika. Saya mendapatkan di gramedia.com, ini di blog punya siapa ya, nggak tahu ya ininya siapa. Ini ada beberapa gambar gerbang logika, pengertian, sejenis, fungsi, dan simbol. Ini sudah ada pengertian ya, seperti tadi, sama aja sebenarnya saya sama kayak GPT. Kemudian di sini kita akan mulai membahas satu persatu untuk gerbang logika. Oh ya, kita bahas dulu deh yang ini. Gerbang logik memiliki beberapa bagian, yaitu resistor, transistor, dan dioda. Ketiga bagian tersebut akan melakukan operasi sederhana atau operasi kompleks hanya dengan menggabungkan beberapa gerbang logika. Pada gerbang logika terdapat bagian yang bernama sirkuit terpadu atau IC. IC ini memiliki fungsi untuk membatasi jumlah maksimum yang ada di gerbang logika. Sebelum adanya peningkatan pada sirkuit terpadu atau IC, jumlah gerbang logika yang dibutuhkan pada elektronik digital sangatlah sedikit. Setiap operasi gerbang logika akan direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Dalam tabel kebenaran, angka 1 menandakan bahwa bernilai benar atau true, dan angka 0 bernilai salah atau false. Ini ada bukunya, bisa dibeli di Gramedia. Ya, ini isinya. Nah, ini adalah jenis gerbang logika. Bisa dikatakan sebagai cara kerja dari gerbang logika itu sendiri. Gerbang logika memiliki 7 jenis cara kerja, yaitu gerbang logika AND, gerbang logika OR, gerbang logika NAND, gerbang logika NOR, gerbang logika XOR, gerbang logika XNOR, dan gerbang logika NOT. Kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu gerbang logika AND. Gerbang logika AND adalah gerbang logika yang mempunyai masukan 2 atau lebih serta mempunyai satu keluaran. Pada gerbang logika AND, masukan logikanya tinggi jika semua keluaran logikanya juga tinggi. Begitupun dengan sebaliknya. Jika masukan logikanya rendah, maka keluaran logikanya akan rendah. Gerbang logika ini bisa kamu temui pada salah satu komponen listrik, yaitu IC 7208. Kita akan coba cari IC 7208. Gambarnya kayak apa ya? Ini salah satu gambar dari IC 7208. Iya, benar banget. Jadi ini salah satu yang menggunakan gerbang logika AND. Ya. Jadi ini adalah ABY, A itu untuk 1 dan B untuk 2. Jadi ini ada 00 itu 0, 01 itu 0, 10 itu 0, 11 itu 1. Jadi 0-nya itu tadi apa, kalau 0 itu apa ya? Lupa aku. Sebar. Oh, 0 itu false. Oke, 0 itu false. Jadi N itu kalau false dia false, false true dia false, true false dia false, true dia true. Jadi keduanya itu harus true untuk menghasilkan true, kecuali itu false semua. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa setiap gerbang logika pasti memiliki tabel kebenaran. Tabel kebenaran menunjukkan bahwa gerbang logika bisa diaktifkan atau tidak. Oleh karena itu, berdasarkan tabel kebenaran di atas, maka bisa dikatakan bahwa setiap hasil keluaran berupa angka 0, berarti gerbang logika N tidak bisa diaktifkan. Nah, jadi benar ya yang saya omongin tadi, dia itu harus true semua agar hasilnya itu true. Itu untuk gerbang logika N.
Kemudian yang kedua adalah gerbang logika OR. Gerbang logika OR adalah gerbang logika yang sangat sederhana karena hanya memakai resistor dan transistor. Cara kerja pada gerbang logika OR berupa dua masukan daya listrik. Jika salah satu masukan diaktifkan, maka akan menghasilkan keluaran yang akan aktif juga. Gerbang logika OR bisa ditemukan pada komponen listrik IC7432. Kita coba ya, cari ya, IC7432. 7432. Nah, ini dia. Ini salah satu contoh penggunaan gerbang logika OR. Ini dia, ini tabel kebenarannya. Jadi kalau dia false itu false, dia false true itu masih true, true false itu true, true true itu true. Jadi kalau ada salah satu dari antara A atau B ini yang true, maka dia akan menghasilkan true, kecuali kalau keduanya itu 0, jadi hasilnya tetap 0. Itu adalah gerbang logika OR. Kita baca lagi. Tabel kebenaran logika OR di atas menjelaskan bahwa setiap dua masukan yang memiliki angka 1 akan menghasilkan keluaran angka 1 juga. Angka 1 itu menandakan bahwa gerbang logika OR benar dan bisa diaktifkan. Namun, gerbang logika OR menjadi tidak aktif ketika salah satu masukannya berupa angka 0. Dengan kata lain, angka 0 pada gerbang logika OR akan menghasilkan keluaran yang tidak aktif atau tidak benar. Nah, jadi benar ya. Jadi itulah gerbang logika OR. Next, kita agak cepet ya. Gerbang logika apa ini bacanya? NaN, NN, nggak tahu ya. Gerbang logika NN NaN adalah gabungan dari gerbang logika N dan gerbang logika NOT. Dari kedua gabungan logika itu, maka dapat dibaca menjadi NOT N atau bisa disingkat dengan NaN. Gerbang logika NaN dapat ditemukan pada komponen elektronika IC7400. Oke, coba cari. Nah, ini gambarnya. Wes, di sini dah. Ini satu gambarnya. Ini juga simbolnya, jadi dia ada kayak ginian di sininya. Ya, begitu pokoknya. Kita akan coba bahas dari tabel kebenarannya. Kalau dia false dia true. Kalau dia false true dia true. Dia true false dia true. Kalau dia true dia false. Tabel kebenaran gerbang logika NaN menjelaskan bahwa masukan berupa angka 1 dengan angka 1 akan menghasilkan keluaran 0, sedangkan masukan 0 dengan angka 0 akan menghasilkan keluaran angka 1. Dari kebenaran gerbang logika NaN di atas dapat dikatakan bahwa setiap hasil keluaran merupakan kebalikan dari hasil keluaran gerbang logika N. Oh, jadi gini kesimpulannya teman-teman. Si logika NaN ini adalah kebalikan dari hasil keluaran gerbang logika N. Mana N? Ini dia, N. Ya, benar ya. Oleh karena itu, gerbang logika NaN bisa dikatakan sebagai keluaran gerbang logika dari gerbang logika N yang dibalik atau dinegasi. Negasi itu kalau saya belajar dulu, tandanya itu pakai ini gitu. Karena saya semester 1 kan sudah belajar logika ya, walaupun nilainya kurang memuaskan sih, tapi nggak apa-apa lah, alhamdulillah saya cukup paham sedikit. Aduh, mah jadi cerita gini. Baik, selanjutnya adalah gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR adalah gerbang logika gabungan dari gerbang logika NOR, OR atau dan gerbang logika NOT. Gerbang logika NOR bisa kamu temukan pada komponen listrik yang bernama IC7436. Coba cari ya. IC7436. Damn, nggak ada gambarnya. Mana gambarnya? Aku mau gambar. Sabar ya. Ini dia gambarnya teman-teman. Seperti ini ya, contoh gambarnya ya. Nah, oke. Kita akan coba lagi. Ini adalah tabel kebenaran dari gerbang logika NOR. Jika dia false, maka hasilnya true. Jika dia false true, hasilnya false.
Jika dia true false, hasilnya false. Jika dia true true, hasilnya false. Kita baca dulu ya penjelasannya ya. Berdasarkan tabel kebenaran di atas, gerbang logika AND/OR memiliki 2 masukan dan 1 keluaran. Masukan yang berupa angka 0 bertemu dengan angka 0 akan menghasilkan angka 1, sedangkan angka 1 bertemu dengan angka 1 akan menghasilkan keluaran angka 0. Jika dilihat dari tabel kebenaran, hasil keluaran gerbang logika AND/OR berupa kebalikan dari keluaran yang berasal dari gerbang logika OR. Maka dari itu, gerbang logika AND/OR bisa dikatakan sebagai keluaran dari gerbang logika OR yang dibalik. Oh, jadi kalau yang AND/OR ini adalah kebalikan dari gerbang logika OR. Gitu ya teman-teman, paham ya? Tuh kan hasilnya kebalikan. Ini 1 0 0 0 0. Nanti nih 1 0 0 0. Nah, ini. Oke, next. Selanjutnya adalah gerbang logika XOR. Gerbang logika XOR adalah gabungan dari gerbang NOT, AND, dan OR. Selain dari ketiga gabungan tersebut, gerbang logika XOR juga bisa menggunakan gabungan gerbang logika yang lain, karena bisa bergabung oleh banyak gerbang logika. Maka gerbang logika XOR bisa disebut juga dengan gerbang eksklusif. Gerbang XOR dapat ditemukan di komponen elektronika IC 7486. Jadi deh, 7486. Nah, ini gambarnya kayak gini ya, teman-teman. Apakah sama dengan yang XOR? Kita coba ke atas dulu. XOR. Dan ya nggak ada penjelasan. Udah, kita coba ini dulu ya. XOR, bener ya. Nah, kita baca dulu. Gerbang logika XOR memiliki tabel kebenaran yang menghasilkan keluaran berupa angka 1 sebanyak 2 kali dan keluaran angka 0 sebanyak 2 kali. Juga, jika dimasukkan berupa angka yang sama, maka akan menghasilkan 0. Sedangkan jika dimasukkan berupa angka yang berbeda, maka menghasilkan keluaran berupa 1. Ya, benar ya. Oke. Oleh sebab itu, gerbang logika XOR akan mengeluarkan logika rendah jika kedua masukan memiliki karakteristik yang sama. Sementara itu, gerbang logika XOR akan mengeluarkan logika tinggi jika kedua masukan memiliki karakteristik yang berbeda. Lanjut, selanjutnya ada gerbang logika XOR, XNOR. Gerbang logika XNOR adalah gabungan dari gerbang logika XOR dan gerbang logika NOT. Ini NOT ya. Dari gabungan logika tersebut, maka disingkat menjadi XNOR atau eksklusif NOR. NOR. Gerbang logika XNOR dapat ditemukan pada komponen elektronika IC 7266. 7266. Nah, kayak gini ya gambarnya teman-teman. Mana nih? Gambarnya mana nih? Aduh. Sebentar. Ya, yang ini nih gambarnya nih. Nih. Nanti. Ini adalah tabel kebenaran dari logika XNOR. Kalau dia false, dia true. Kalau dia false, true, dia false. Kalau dia true, false, dia false. Dia true, dia true. Kita baca penjelasannya. Tabel kebenaran gerbang logika XNOR akan menjelaskan bahwa masukan yang sama akan menghasilkan keluaran angka 1. Kalau sama dia 1, kalau beda dia 0. Ini kebalikan dari ini ya. Kan kalau sama dia 0, kalau beda dia 1. Nah, itu penjelasannya teman-teman. Kemudian ada gerbang logika NOT. Nah, NOT ini saya tahu nih. Ini tuh kayak negasi. Kalau 0 dia 1, kalau 1 dia 0. Kalau dia false dia true, kalau dia true dia false. Nah, gerbang logika NOT bisa ditemukan pada komponen listrik IC 7404. IC 7404. Tarat. Nah, ini gambarnya kayak gini ya, teman-teman. Oh, ya, tahu. Nah, ya benar ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau dia 0, dia 1. Kalau dia 1, dia 0. Loh, ini salah ini. 0 ini harusnya.
Berdasarkan tabel gerbang logika, maka dia bahwa gerbang logika not cara pengurusan terbalik. Nah ya terbalik, berarti ini salah ya, webnya ini tolong dikoreksi. Nah fungsi dari gerbang logika adalah untuk membentuk sebuah jalur digital agar semua komponen-komponen dapat saling terhubung dengan baik, sehingga suatu perangkat elektronik berjalan dengan baik juga. Selain itu, gerbang logika dapat berfungsi sebagai salah satu sebuah sistem untuk memerintah atau menerjemahkan suatu perangkat. Pada umumnya, gerbang logika bisa ditemukan di perangkat elektronik berupa chip. Di dalam chip ada banyak sekali komponen-komponennya. Oleh karena itu, untuk menghubungkan setiap komponen-komponen yang ada di dalam chip, maka hadirlah gerbang logika. Bahkan di dalam chip terdapat ribuan gerbang logika. Meskipun ada jutaan gerbang logika, tetapi setiap gerbang sudah mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Namun pada komponen IC, logik yang sederhana ditemukan beberapa gerbang logik saja. Namun pada komponen IC, logik yang sederhana hanya ditemukan beberapa gerbang logika saja. Misalnya pada komponen IC logik TTL 7408. Mari coba kita cari ya. Oh, ini perangkat ya. Ya benar. Pada rangkaian IC logik 7440 seperti rangkaian flip-flop, rangkaian pengaman dengan menggunakan kunci rahasia, rangkaian counter, rangkaian multiple, rangkaian demono, rangkaian encoder, dan rangkaian decoder. Ini adalah simbol-simbol gerbang logika ya yang di atas tadi ya. Baik. Oke, mungkin cukup untuk pembahasan gerbang logika. Salah dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.